Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Tuhan SM 19520016. Saya di sini akan mempresentasikan makalah yang berjudul Pembelajaran berbasis aktivitas siswa yang disingkat dengan PBA. Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik atau sumber pembelajaran pada suatu lingkungan belajar. Sedangkan aktivitas adalah kegiatan atau keaktifan siswa. Segala sesuatu yang kegiatan-kegiatan yang terjadi baik fisik maupun non fisik. Dapat disimpulkan bahwa aktivitas belajar adalah segala kegiatan yang dilakukan dalam proses interaksi guru dan siswa dalam rangka mencapai tujuan belajar. Aktivitas di sini ditentukan pada siswa, sebab dengan adanya aktivitas siswa dalam proses pembelajaran terciptalah situasi pembelajaran yang aktif, dan banyak faktor-faktor yang mempengaruhi aktivitas, yaitu yang pertama faktor internal. Ini dibedakan menjadi dua macam. Yang pertama ialah tonus jasmani dan keadaan fungsi jasmani atau fisiologis. Faktor fisiologis ialah yang pertama kecerdasan, interaksi siswa, yang kedua motivasi, yang ketiga minat, yang keempat sikap, yang kelima bakat, yang keenam ialah faktor internal eksogen, yang ketujuh lingkungan sosial, yang kedelapan lingkungan sosial sekolah, yang kedelapan lingkungan sosial masyarakat, dan yang terakhir faktor materi pembelajaran. Di dalam berbasis aktivitas, yaitu kegiatan siswa yang dilakukan dalam pembelajaran di sekolah, kegiatan olahraga dan apa saja itu dilakukan dengan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lela Musyarifah, NPM 1952026 dari kelompok 5, ingin melanjutkan materi tentang pembelajaran berbasis aktivitas. Dalam pembelajaran berbasis aktivitas, salah satunya berisi tentang nilai aktivitas dalam pengajaran dan jenis-jenis aktivitas. Nilai aktivitas dalam pengajaran berisi tentang penggunaan asas aktivitas besar nilainya bagi pengajaran para siswa, oleh karena para siswa mencari pengalaman sendiri dan langsung mengalami sendiri. Berbuat sendiri akan mengembangkan seluruh aspek pribadi siswa secara integral dan juga memupuk kerjasama yang harmoni di kalangan siswa. Jenis-jenis aktivitas. Karena aktivitas itu banyak sekali macamnya, maka para ahli mengadakan klarifikasi atas macam-macam aktivitas tersebut. Menurut Paul Dutrinch, membagi kegiatan belajar dalam 8 kelompok, yaitu yang pertama kegiatan-kegiatan visual. Kegiatan-kegiatan visual seperti membaca, memperhatikan gambar, memperhatikan demonstrasi percobaan, pekerjaan orang lain. Yang kedua adalah kegiatan-kegiatan lisan, seperti menyatakan, merumuskan, bertanya, memberi saran, dan mengeluarkan pendapat, serta mengadakan diskusi, wawancara, dan instruksi. Yang ketiga adalah kegiatan-kegiatan mendengarkan, seperti mendengarkan uraian, percakapan, diskusi, musik, dan juga pidato. Yang keempat adalah kegiatan-kegiatan menulis, seperti menulis cerita, karangan, laporan, angket, dan menyalin. Yang kelima adalah kegiatan-kegiatan menggambar, seperti menggambar, membuat grafik, peta, diagram, dan pola lainnya. Yang keenam adalah kegiatan-kegiatan metrik atau kegiatan motorik. Kegiatan motorik seperti melakukan percobaan, melakukan konstruksi, preparasi model, bermain, berkebun, dan juga beternak. Yang ketujuh, kegiatan-kegiatan mental, seperti menanggapi, mengingat, memecahkan soal, menganalisis, melihat hubungan, dan mengambil keputusan. Yaitu yang kedelapan adalah kegiatan
melakukan kegiatan emosional seperti menaruh minat, merasa bosan, gembira, bersemangat, bergairah, senang, dan juga merasa gugup. Penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sarana prasarana belajar. Yang pertama, ruang kelas. Kondisi ruang kelas merupakan faktor yang menentukan keberhasilan penerapan pembelajaran yang berorientasi pada aktivitas siswa. Ruang kelas yang sempit akan mempengaruhi kenyamanan siswa dalam belajar, dan kelas yang tidak ditata dengan rapi tanpa ada gambar yang menyegarkan, ventilasi yang kurang memadai yang akan membuat siswa lelah dan tidak bergairah dalam belajar. Yang kedua, media dan sumber belajar. Pembelajaran yang berorientasi pada aktivitas siswa merupakan pendekatan yang menggunakan multimedia dan multimetode. Artinya, melalui pembelajaran tersebut, siswa memungkinkan untuk belajar dari berbagai informasi secara mandiri, baik dari media grafis seperti buku, majalah, surat kabar, dan lain-lain. Dari media elektronik seperti radio, televisi, komputer, dan sebagainya. Oleh karena itu, keberhasilan penerapan pembelajaran ini akan sangat dipengaruhi oleh ketersediaan dan pemanfaatan media dan sumber belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma dengan NPM 1952005. Di sini saya akan melanjutkan materi yang telah dijelaskan oleh teman-teman saya tadi, yaitu langkah-langkah pembelajaran berbasis aktivitas siswa. Yang pertama, guru membuka kegiatan pembelajaran sebagai langkah awal pra pembelajaran dengan memberikan motivasi kepada siswa. Yang kedua, guru sedikit menjelaskan kompetensi yang akan dicapai dan menyebutkan sarana atau alat pendukung yang akan dibutuhkan. Kemudian, siswa berdiskusi dan mencari sumber belajar dan alat pendukung yang berkaitan dengan kompetensi yang akan dicapai tersebut. Yang ketiga, guru membantu siswa mendefinisikan dan mengorganisasikan tugas belajar yang berhubungan dengan masalah tersebut. Yang keempat, guru dan siswa menyusun tugas-tugas belajar bersama-sama. Artinya, tugas-tugas apa yang sebaiknya dikerjakan oleh siswa untuk mencapai tujuan pembelajaran. Tidak hanya ditentukan oleh guru, tetapi juga siswa. Hal ini dilakukan untuk memupuk tanggung jawab siswa. Siswa mengumpulkan informasi yang sesuai dengan masalah yang sedang didiskusikan untuk mendapatkan pemecahan masalah. Yang kelima, guru mengawasi jalannya kegiatan pembelajaran dan membantu siswa berbagi tugas dengan teman. Dan yang terakhir atau yang keenam, guru memberikan penjelasan terhadap materi yang sedang dipelajari dan memotivasi siswa untuk mengajukan pertanyaan sebagai partisipasi aktif siswa. Kemudian siswa bersama-sama dengan guru menarik kesimpulan dari kegiatan pembelajaran tersebut. Baiklah, selesai sudah penjelasan dari saya. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bisa dipahami dan bermanfaat untuk kita semua. Nah, setelah ini teman saya akan melanjutkan materi selanjutnya. Saat saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Faktor yang mempengaruhi pembelajaran berbasis aktivitas siswa. 1. Guru. Dalam proses pembelajaran dalam kelas, guru merupakan ujung tombak yang menentukan keberhasilan penerapan PPAS. Karena guru yang merupakan orang yang berhadapan langsung dengan siswa. 2. Kemampuan guru. Kemampuan guru merupakan faktor utama yang dapat mempengaruhi keberhasilan pembelajaran dan penerapan PPAS. Guru memiliki kemampuan yang tinggi akan bersikap kreatif dan inovatif. Guru dituntut untuk mampu mendesain perencanaan yang memungkinkan siswa secara terbuka dapat belajar sesuai minat dan bakat yang dimilikinya, seperti kemampuan menyusun dan menyajikan materi dan pengalaman belajar siswa. Kemampuan untuk merancang desain pembelajaran yang tepat sesuai dengan tujuan yang akan dicapai. Kemampuan menentukan dan memanfaatkan media dan sumber belajar, serta menentukan evaluasi yang tepat untuk mengukur keberhasilan proses belajar. 3. Sikap profesional guru. Sikap profesional guru berhubungan dengan motivasi tinggi dalam melaksanakan tugas belajarnya. Guru yang profesional selamanya akan berusaha untuk mencapai hasil yang optimal. Dia tidak merasa puas dengan hasil yang telah dicapai.
Oleh karena itu, ia selalu belajar untuk menambah wawasan ilmu pengetahuan dan meningkatkan kemampuan keterampilannya. 4. Latar belakang pendidikan dan pengalaman mengajar guru. Dengan latar belakang pendidikan yang tinggi memungkinkan guru memiliki pandangan dan wawasan yang luas terhadap variabel-variabel pembelajaran seperti pemahaman psikologi anak, pemahaman terhadap unsur lingkungan dan gaya belajar siswa, pemahaman tentang berbagai model dan metode pembelajaran. Demikian dengan halnya dan pengalaman mengajar. Demikian presentasi kami dari kelompok 5. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.